Homili yang disampaikan oleh Ketua KWI, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC, pada Misa Syukur Panitia dan Relawan Kunjungan Paus ke Indonesia di Katedral Jakarta pada tanggal 12 September 2024. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini sebagaimana disampaikan Bapak Kadinda dalam pengantar, kita pantas bersyukur kepada Allah atas peristiwa iman kunjungan apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia yang telah membawa berkat kesaksian iman, sapaan, persaudaraan dan keungkapan irama. Panitia dan relawan pun serta semua orang yang terlibat turut menuai panen apresiasi dan admirasi. Umat dan masyarakat menyampaikan terima kasih dan mengungkapkan 2 jempol, kalau bisa 4, 2 jempol jari kepada panitia, relawan, saudara-saudari yang ada di sini. Luar biasa. Kalau ada topi, angkat topi. Ada mitra, lepas mitra. Karena luar biasa. Bagaimana saudara-saudari memberikan hati, budi, energi, dan materi untuk kesuksesan rangkaian kegiatan kunjungan Gembala Agung ini. Dalam misa keputusan 11 Juni 2024 yang lalu, kita di sana diingatkan untuk menjadi seorang seperti Barnabas, anak-anak penghiburan yang memberi berkat dan membawa rahmat. Dan itulah yang telah kita semua saudara-saudari bersama-sama bagikan dalam peristiwa kunjungan Paus Fransiskus. Terima kasih karena kita semua saudara-saudari telah menjadi Barnabas selama perjalanan kunjungan. Kenangannya luar biasa. Kalau bisa kita terus mengenang dan berada pada momen-momen ini. Pakaian panitia akan dipakai terus-terus. Kaos akan dipakai bolak-balik. Ada kenangan saya kalau disimpan begitu saja, maka banner selamat datang di Katedral 4 September belum dicopot. Sayang kalau kita sudah mencopot, karena begitu mengesankan peristiwa ini, sehingga tak terkatakan dan tak terbahasakan. Di balik kesuksesan tersebut ada kelompok doa dari pertama Ambiara CSE yang terus beradorasi melantunkan doa-doa selama seminggu. Peristiwa 24 jam sehari sejak 3 sampai 6 September. Dan itulah kekuatan mengapa acara-acara ini berhasil luar biasa di luar dugaan ini. Sampai Paus mengalami sukacita yang luar biasa ketika akan pergi meninggalkan kita. Bapak Monsinyur Piero berbicara kepada saya, Paus sangat bersukacita Bapak. Dan nampak ketika berkeliling di GBK, di file Bapak kalau lihat videonya menarik. Belum pernah lihat Bapak kan kita menarik, nah itu Paus. Menarik dalam Paus sangat luar biasa. Tidak bisa menyimpan sukacita dan kegembiraan melihat umat Katolik yang katanya berada di negara mayoritas Muslim dan ternyata bisa mewujudkan kehidupan beragama dan perayaan Ekaristi disiapkan dengan luar biasa. Menjadi luar biasa. Jadi itulah. Jadi terima kasih kepada pribadi-pribadi dan institusi yang memberi donasi dan materi dan umat yang mengikuti acara dengan sepenuh hati, dengan tertib. Tertinggal kelompok-kelompok yang setelah itu pasukan lautan bersih dan membersihkan tanpa. Di samping pujian yang pantas kita syukuri karena boleh menerima berkat
dengan terlibat dalam kunjungan apostolik Paus Fransiskus, kita pun mendengar sangat sedikit omongan penuh sindiran, video cacian, pesan hinaan yang tidak dapat dibaca, didengar ataupun dilihat. Hari ini dengan adanya itu kita diajar untuk mawas diri dan mengucapkan syukur. Seraya tetap berbelas kasih, memberi maaf dan mendoakan. Dan itulah yang disampaikan Yesus pada Injil hari ini. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Apakah kita mengimani dan mengamini sabda? Kadang ada perasaan jengkel, kadang ada pengetahuan yang mengatakan itu tidak benar. Ada pengalaman mungkin kita disalahkan, ada pengalaman mungkin kita disudutkan, ada pengalaman mungkin kita tidak dihargai. Hari ini kita diajak untuk memberi berkat kepada mereka. Berat karena kita manusia punya perasaan, karena kita punya pikiran yang bisa membela diri dan membenarkan. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh, berbuat baik pada yang membenci, memberi berkat pada yang mengutuk, dan berdoa kepada yang membenci? Kita bisa melakukan semua itu dalam Tuhan dan bersama. Lihatlah apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Saat Ia menjalankan apa yang disabdakannya hari ini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Siapa yang mengira bahwa kata-kata seperti itu juga akan diucapkan oleh seorang Kristen muda pertama, Stefanus, saat menjelang wafat setelah 3 jam karena memberi kesaksian imannya. Tuhan, jangan tanggungan dosa ini kepada mereka. Kalau kita meyakini bahwa Allah berbuat baik juga kepada orang jahat, kalau kita menghidupi kemurahan hati Allah dan berbela kasih hingga kita murah hati seperti Allah, siapa yang melihat bahwa apa yang disampaikan Yesus dan dikatakan oleh dijalankan oleh Stefanus kita ucapkan dan jalankan juga saat ini. Ketika kita mengalami di tengah sukacita, di tengah pujian, kita mengalami merasa ada pengalaman yang berbeda. Kita memberi. Yesus mengajak kita untuk fokus pada kebaikan Allah, jangan tergantung pada kepikiran diri hati atau kejahatan manusia. Kita diajak untuk fokus pada rasa ilahi, bukan pada ide hati manusia. Kita diajak fokus pada kasih Allah, bukan pada perasaan, pikiran, dan pengetahuan duniawi dan manusiawi kita. Itulah juga yang diharapkan Paulus dalam bacaan pertama hari ini. Kita fokus pada kasih yang membangun, kasih yang menjadi perbuatan dasar, yang menjadi dasar dari pengetahuan yang benar dan perbuatan. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Suci Paus Fransiskus di dalam risalah di GBK mengajak dengan kita luar biasa, arti Yesus. Buatlah dunia ini gemuruh, buatlah dunia ini ramai oleh kehidupan, persaudaraan dan bela rasa yang merupakan rukun iman sejati. Dan itulah yang terungkap dalam tema. Apa yang menjadi tema kita, itulah yang kita saksikan dalam kehidupan Paus Fransiskus, yang juga dititipkan pada kita setelah beliau pergi. Bagaimana kita terus menjalankan iman, persaudaraan, dan bela rasa. Maka kita diajak untuk membuat dunia sekitar kita bergemuruh riuh oleh perbuatan kasih. Bunda Teresa dari Calcutta pernah berkata,
Tidak semua orang dapat melakukan perbuatan-perbuatan besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar, cinta yang luar biasa. Apa yang kita lakukan, saudara-saudari yang lakukan bersama dengan Bapak Kardinal, Nunsium, dan Kawin Uskupan Agung Jakarta, Konferensi Umat Gereja Indonesia, Duta Besar Kata Suci untuk Indonesia, dan kita semua adalah perbuatan-perbuatan kecil di hadapan Allah, tetapi yang kita lakukan dengan cinta yang besar kepada Allah, kepada gereja, kepada bangsa, kepada umat, dan kepada sesama. Kasih itulah yang kita bagikan. Kita pun bersuka cita. Maka kalau hari-hari ini nanti makan kita termasuk luar biasa, hebat, itu senang. Dan itu loh, ada anak-anak, ada orang muda, ada orang dewasa, ada orang tua, dan ada juga imam, suster yang terlibat di sana, dan kita menjadi satu besar. Bapak Nunsium dan mengingatkan bagaimana Paus senang dengan susunan panitia kedatangan Paus untuk pertama kali dalam seluruh rangkaian perjalanan Paus ke seluruh dunia. Panitia penyambutan kedatangan diambil dari awal. Biasanya adalah uskup, dan kali ini awal dan Paus berangkat luar biasa hebat. Dan itulah yang dilaksanakan oleh saudara-saudari. Terima kasih atas ungkapan iman Yonan Lucy beserta dengan teman-teman. Daftarnya ada semua sudah tercatat di Kawin. Kan melakukan sukacita yang luar biasa, kan? Cerita. Maka ada cerita kan? Si ini begini, si itu begini, si itu begitu, luar biasa. Ya, ada yang senang luar biasa. Maka saya ingat bagaimana para murid Yesus ketika yang 70 murid itu diutus. Mereka pulang, sukacita luar biasa. Maka pada Lukas 10:20 jawaban Yesus luar biasa. Ketika mereka roh bergelimpang, orang sakit disembuhkan dan lain sebagainya. Yesus menjawab, namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacita karena namamu ada terdaftar di surga. Ini aminnya ini cepat ke surga. Selama hidup masih terdaftar di kami. Maka kita bahagia bisa melayani dan berbagi. Bisa kita bahagia, bisa melihat bahkan menyalami Paus. Ada beberapa orang yang mendapat berkat menyalami Paus. Hingga sampai sekarang belum mencuci tangannya. Dan mereka yang bersalaman disalami oleh orang lain, walaupun tidak sama dengan Paus, dia tidak bisa menyentuh tangannya. Syukur kepada Tuhan tidak pernah lupa perbuatan-perbuatan baik. Kita kadang-kadang lupa akan kebaikan Tuhan, tapi Tuhan tidak akan pernah lupa akan kebaikan. Ada saat-saat di mana kita akan diberi rahmat di luar dugaan. Maka syukur kepada Allah sekali lagi, kepada Tuhan atas segala peristiwa. Akan tetapi kita lebih bahagia karena kita bisa berdewasa, bisa bermurah hati seperti Bapa di surga. Kata dalam Lukas hari ini 6:36, katakanlah kamu murah hati seperti Bapa di surga. Hingga sebenarnya jangan itu adalah nama kita tumbuh terdaftar. Semua pengalaman itu mengembalikan, tapi kita lebih bahagia dengan
dan nama kita terdaftar. Bayangkan yang namanya terdaftar di situ. Begitu mendengar, bilang muliawan, ada tunangannya. Sedih kalau tidak ada namanya. Kasih itu namanya. Jangan-jangan Antonius Subianto tidak ada. Maka yang berbahagia, mungkin ada anak-anak yang jarang namanya disebut karena keterlibatan. Misalnya ada anggota relawan yang tidak dianggap, tidak apa-apa. Tapi nama saudara-saudari terdaftar di surga. Itu yang jauh lebih penting dan amin ya, amin. Tapi jangan mati dulu. Maka harus sekali lagi mari. Tugas kita sekarang ini yang berat adalah bagaimana menghidupi pesan-pesan Paulus dan bagaimana tema itu kita hidupi terus. Paulus berkata, buatlah keributan dengan memberitakan Injil dengan semangat keberanian. Buatlah dunia gemuruh oleh iman, persaudaraan, dan dialog. Hingga melalui perbuatan perkataan kita, nama Tuhan semakin mulia, banyak orang mengalami berkat dan terlibat.